Dunia kita tengah berubah, terkadang dalam kecepatan yang mencengangkan. Kita melihat perubahan sosial, politik, dan ekonomi, juga perkembangan pesat dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Namun, tak ada yang bisa menyamai besarnya dampak yang ditimbulkan oleh meningkatnya frekuensi dan intensitas bencana alam, yang sebagian besar terjadi akibat perubahan iklim. Beberapa bencana terjadi dengan seketika, seperti badai, banjir, tanah longsor, kebakaran lahan, gempa bumi, dan tsunami. Yang lainnya terbentuk secara perlahan seperti kekeringan dan desertifikasi, yang menyebabkan kegagalan panen dan kekurangan pangan. Kita semua menghadapi bencana serta risiko perubahan iklim. Namun, ada orang-orang dalam masyarakat kota dan pedesaan yang terpapar risiko ini dalam tingkat lebih besar. Dan ketika semua kejadian ini meningkat, begitu pula tingkat kerentanan mereka. Bencana tidak pandang bulu soal kelamin, usia, atau disabilitas. Wanita, gadis, anak-anak, kelompok manula, fakir miskin, orang dengan disabilitas, dan kelompok etnis serta marginal terdampak bencana secara berbeda. Wanita dewasa dan muda terutama amat rentan mengalami peningkatan kekerasan berbasis gender dalam masa krisis. Banyak juga orang yang kehilangan rumah mereka akibat dampak dari bencana dan perubahan iklim. Pada masa-masa seperti ini, kehidupan, pekerjaan, dan kehormatan semua orang bisa kena dampak negatif. Karena itulah hukum dan kebijakan kita harus berbasis pada manusia, demi melindungi dan mengayomi mereka yang teramat berisiko. Penting supaya lembaga pemerintah, organisasi, dan individu-individu untuk mengetahui peranan, tanggung jawab, dan hak mereka dalam lingkup tindakan atas bencana dan perubahan iklim. Hukum yang efektif memberi kejelasan mengenai siapa yang harus bertindak sebelum, selama, dan setelah bencana melanda. Dan jangan lupakan juga mengenai dananya. Hukum memberikan dasar bagi alokasi anggaran untuk tindakan penanganan pada semua tingkatan bencana dan risiko iklim. Seringnya, baru setelah bencana besar terjadi, barulah para pengambil kebijakan sadar pentingnya memiliki hukum manajemen risiko bencana dan iklim yang efektif. Akan tetapi, banyak hal yang bisa dan harus dilakukan sebelum itu terjadi. Jadi, kita ingin sekali melakukan sesuatu untuk menjamin keselamatan dan pengayoman atas semua orang sebelum, selama, dan setelah bencana. Dan memastikan institusi dan sistem kami kebal dari bencana dan iklim. Namun dari mana kita harus memulai? Disinilah peranan dari Program Hukum Kebencanaan, Federasi Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional atau IFRC. Program Hukum Kebencanaan bertujuan mengurangi kerentanan masyarakat dengan mendorong kesiapan hukum bagi kebencanaan dan perubahan iklim. Di dalamnya mencakup riset global dan pengembangan arahan ahli pada beberapa area kunci. Daftar perundangan kesiapan dan tanggap bencana, pengaturan hukum, kebijakan, dan institusi memiliki peran penting dalam mendukung kesiapan dan tanggap bencana. Daftar perundangan kesiapan dan tanggap bencana memberikan arahan mengenai cara mempersiapkan hukum untuk bisa siap dan tanggap terhadap bencana dengan lebih baik. Hukum tanggap bencana internasional, bahkan negara yang paling siap pun mungkin perlu dukungan internasional saat bencana besar melanda. Namun, masalah regulasi bisa menghambat penanganan. Garis-garis besar hukum tanggap bencana internasional atau IDRL membantu pemerintah untuk mempersiapkan masalah hukum ini dengan lebih baik dalam menanggapi bantuan internasional. Hukum dan mitigasi risiko bencana menjamin supaya hukum berlaku awas terhadap risiko adalah kunci dari pencegahan dan mitigasi efek bencana dan iklim. Manual dan daftar hukum mitigasi risiko bencana memberikan daftar area kunci secara umum untuk menjamin hukum memberikan dukungan atas mitigasi risiko sebaik-baiknya. Perlindungan, gender, dan pengayoman. Mengetahui bahwa bencana tidaklah netral pada jenis kelamin tertentu, serta mempengaruhi kelompok marginal secara berbeda-beda. Program hukum kebencanaan bisa memberikan saran mengenai dukungan atas kesetaraan, perlindungan, dan pengayoman, termasuk kepada mereka yang kehilangan tempat tinggal, memastikan tercakupnya mereka dalam legislasi, kebijakan, dan prosedural, supaya tak ada yang tertinggal. Jadi, mari kita ulas apa yang telah kita pelajari. Kita
Kita tahu bahwa perubahan iklim memberikan dampak signifikan bagi frekuensi dan intensitas bencana di seluruh dunia. Dan kita juga tahu bahwa kalangan rentan berisiko paling besar terpapar bencana. Kita juga tahu bahwa pengembangan hukum iklim dan kebencanaan bukan proses mudah dan memerlukan pendekatan menyeluruh pada pemerintah dan masyarakat. Yang paling utama, kini kita tahu bahwa bantuan bisa disalurkan melalui IFRC yang memiliki sumber daya diperlukan bagi pembuat kebijakan dan legislator untuk membuat hukum kebencanaan yang efektif. Jadi, marilah kita semua mulai bertindak. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.ifrc.org.